Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Johari Makmuri S.Dokners selaku Kepala Ruang Intensive Care Unit sekaligus mentor, serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator pada pagi hari ini dalam rangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan Kota Surakarta 22 Oktober 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki pokok bahasan dalam seminar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan presentator untuk mempresentasikan hasil orientasi dengan judul peran dalam optimalisasi manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi pada pasien di ruang intensive care unit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kepada Saudari Sri Sepiti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pertama-tama yang terhormat pada Dr. Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Johari Makmuri S.Dokners selaku mentor sekaligus Kepala Ruang ICU. Dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, di sini saya Sri Sepiti dengan NIK PPK 1988 1029 20 23 21 2003. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Pemerintah Kota Surakarta dengan judul peran perawat dalam optimalisasi manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi pada pasien di ruang intensive care unit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Di ICU ada 5 isu utama yang sering muncul. Salah satunya yaitu kurangnya informasi mengenai manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi. Manajemen nyeri pada pasien khusus di ruang ICU yang dilakukan perawat yaitu khusus ditujukan untuk observasi, perawatan, dan pengobatan pada pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau mengancam jiwa atau berpotensi mengancam nyawa dengan prognosis yang masih bisa disembuhkan. Pasien dengan kondisi perawatan intensif memiliki resiko untuk mengalami nyeri. Nyeri tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu faktor fisiologis penyakit, intervensi diagnostik dan terapeutik, kondisi lingkungan, dan pemasangan alat serta prosedur perawatan. Tindakan yang dilakukan perawat untuk mengatasi nyeri pasien yaitu melakukan manajemen nyeri. Minimnya pengetahuan manajemen nyeri menjadi penyebab utama bagi perawat sehingga perawat tidak melakukan manajemen nyeri secara efektif kepada pasien. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat judul tentang peran perawat dalam optimalisasi manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi pada pasien di ruang ICU RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi,
Lanjut, nilai dan etika organisasi. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Surakarta berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Ini adalah struktur organisasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Rencana hasil kerja PPPK. Isu yang diangkat, kurangnya informasi mengenai manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi di ruang ICU. Gagasan yang diangkat, peran perawat dalam optimalisasi manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi pada pasien di ruang ICU RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Rencana kerja dan hasil kerja. Kegiatan yang pertama yaitu langkah awal identifikasi isu, meminta dukungan pimpinan atau mentor. Tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan bahan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Untuk output hasilnya tersedia bahan konsultasi dan dokumen foto. Yang kedua, tahapan kegiatan meminta jadwal untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Di sini sudah ada foto jadwal konsultasi. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor, yaitu output hasilnya terlaksananya kegiatan konsultasi, tersedianya surat persetujuan pimpinan atau mentor tentang isu yang diangkat. Kegiatan yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi, membuat desain rancangan tentang SAP, SPO, dan leaflet tentang manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi. Tahapan kegiatan, merancang membuat desain SAP, SPO, dan leaflet tentang edukasi manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi. Outputnya tersedianya rancangan SAP, SPO, dan leaflet manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi. Tahapan kegiatan yang kedua, mengkonsultasikan rancangan SAP, SPO, dan leaflet. Outputnya tersedianya dokumentasi konsultasi, yaitu ada fotonya. Yang ketiga, kegiatannya merancang penyempurnaan SAP, SPO, dan leaflet manajemen nyeri dengan teknik farmakologi, diperoleh kritikan dan saran mengenai rancangan SAP, SOP, dan leaflet. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, mencetak rancangan SAP, SOP, dan leaflet. Tersedianya dokumen SAP, SPO, dan leaflet seperti di kanan. Kegiatan yang ketiga, membuat aktualisasi, membuat media edukasi SAP, SOP, dan leaflet tentang manajemen nyeri non-farmakologi. Tahapan kegiatannya membuat SAP, SOP, dan leaflet, dan tersedianya hasil SAP, SOP, dan leaflet. Kegiatan yang keempat, melaksanakan aktualisasi, yaitu melakukan sosialisasi pada perawat ICU tentang SAP, SOP, dan leaflet manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologi. Tahapan kegiatannya mempersiapkan media SAP, SOP, dan leaflet, kemudian melakukan sosialisasi edukasi dan kontrafaksu pada perawat. Outputnya
terjadinya kesepakatan sosialisasi, edukasi, dan kontrak waktu edukasi pada perawat tentang manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Kemudian untuk tahapan selanjutnya menjelaskan isi materi, output hasilnya, tercapainya pemahaman perawat tentang pengertian dan maksud tujuan serta manfaat pengimplementasian manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu melakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan edukasi tentang manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi di ruang ICU. Tahapan kegiatannya melakukan evaluasi pada perawat tentang pengimplementasian manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Outputnya tercapainya pemahaman perawat tentang pengertian, maksud, tujuan, dan manfaat pengimplementasian manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Selanjutnya tahapan kegiatannya melakukan evaluasi uji coba pengimplementasian manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi sesuai dengan SPO. Outputnya terlaksananya kegiatan evaluasi pada perawat di ruang ICU dan didapatkan kritik serta saran dalam upaya mengoptimalkan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Tercapainya hasil penilaian keberhasilan edukasi manajemen nyeri meliputi membantu tindak lanjut dan kesinambungan pelayanan serta asuhan keperawatan menjadi poin penting dalam kegiatan pelaksanaan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Efektivitas manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Selanjutnya rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah, kegiatan tahunan pertama, kegiatannya mengaplikasikan aktualisasi penerapan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi sesuai dengan SPO. Output hasilnya tercapainya aktualisasi penerapan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi sesuai dengan SPO. Untuk tahun kedua, melakukan monitoring aktualisasi penerapan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi sesuai dengan SPO. Perawat ICU mengaktualisasikan penerapan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi sesuai dengan SPO, meliputi tercapainya peningkatan hasil penilaian keberhasilan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi di ruang ICU, yaitu mengurangi resiko terjadinya insiden keselamatan pasien, upaya untuk meningkatkan kualitas. Kemudian tahun ketiga, mengevaluasi aktualisasi penerapan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Terlaksananya evaluasi aktualisasi penerapan manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi dan didapatkan hasil mengurangi resiko terjadinya nyeri pada pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada. Terlaksananya keberhasilan edukasi tentang manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi di ruang ICU. Selanjutnya penutup. Kesimpulannya, dari proses pelaksanaan kajian awal kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh penulis didapatkan fenomena kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi di ruang ICU. Setelah dilakukan intervensi melalui edukasi oleh penulis melalui media pembelajaran, harapannya edukasi tentang manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi dapat diterapkan di ruang ICU, sehingga proses pelayanan pemberian asuhan di ICU akan semakin optimal. Sarannya bagi peserta dalam penulisan laporan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu di tempat kerja, maka penulis merekomendasikan agar kegiatan tersebut dapat dilanjutkan setelah acara MOOC selesai dan nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dan diharapkan bisa menjadi kebiasaan dan karakter ASN. Kebiasaan dan karakter ini yang menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Aplaus terlebih dahulu untuk Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri telah menyampaikan materi mengenai manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau dari Pak Johari selaku mentor mau memberikan masukan maupun kritik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator atas waktunya. Pak Siti, terima kasih juga sudah telah memaparkan orientasi terkait peran perawat dalam mengoptimalkan manajemen nyeri. Peran perawat dalam mengoptimalkan manajemen nyeri di ruang ICU. Di peran perawatnya di sini nanti yang kami harapkan ya Mbak Stiti sebagai pelopor nanti peran perawatnya itu apa nanti di ruang ICU nanti Mbak Stiti ya mempelopori nanti masukan. Terus ya fenomena nyeri di ruang ICU itu memang kompleks ya, kompleks disebabkan beberapa banyak faktor. Salah satunya adalah faktor fisiologis dari penyakit itu sendiri. Yang kedua karena lingkungan pun bisa mengakibatkan ini ya, karena bosan atau apa tadi jenuh dari meningkat. Selanjutnya adalah pemasangan alat-alat invasif di ruang ICU. Nah, masalah-masalah nyeri tersebut apabila tidak ditangani dengan baik itu bisa mengakibatkan masalah atau memperburuk kondisi pasien. Nah, di sini Mbak Siti membuat laporan terkait dengan peran perawat dalam optimalisasi manajemen nyeri. Kemarin sudah disampaikan, disosialisasikan tentang ini loh manajemen nyeri. Nah, di sini saya akan sedikit ngasih saran atau masukan bahwasanya nanti ke depannya ini harus peran perawat ini harus benar-benar dioptimalkan. Nah, peran perawat di sini apa aja loh untuk mengoptimalkan manajemen nyeri. Nah, salah satunya itu adalah kita sebagai perawat di ICU itu kita harus bisa menilai atau mengkaji tingkat nyeri pasien. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita bisa mendokumentasikan. Jadi setelah kita kaji terus kita dokumentasikan. Terus yang ketiga langkahnya adalah memutuskan manajemen nyeri yang harus kita berikan. Mbak Stiti di sini kan membuat laporannya adalah masih secara kompleks. Dalam artian manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Non farmakologi di sini kan banyak. Nah, harapan penulis di sini mungkin apa sih peran perawat untuk manajemen nyeri ini. Nah, salah satunya itu, jadi kita harus bisa memutuskan, menentukan manajemen nyeri yang harus diberikan oleh seorang perawat. Dan setelah kita memberikan manajemen nyeri atau itu kita sudah melakukan, kita memantau atau mengobservasi kondisi pasien atas tindakan terapi non farmakologi yang kita berikan. Nah, itu mungkin masukannya dari saya adalah nanti tolong di ruang ICU ke depannya
di peran perawat ini minimal ada 4 item tadi. Yang pertama, kita harus bisa menilai, ya, menilai. Yang kedua adalah mendokumentasikan, memutuskan terapi yang harus kita berikan dan mengobservasi. Gitu. Itu masukan dari saya, Mbak Siti. Kan selama ini mungkin kita kalau ada pasien nyeri kurang maksimal ya, kita memberikan terapi non farmakologi atau terapi intervensi keperawatannya kurang maksimal karena kita sudah memberi terapi farmakologi, jadi kita kolaborasi dengan dokter. Nah, kedepannya harapan kami manajemen nyeri di ruang ICU, tindakan mandiri keperawatan ini diaktualisasikan, diaplikasikan dengan seperti yang laporan Mbak Titi buat peran perawat dalam mengoptimalisasikan manajemen nyeri di ruang ICU ini harus bisa dilakukan. Itu harapan kami. Mungkin dari saya masukannya, waktu kami kembalikan ke moderator. Hapus dulu ke Mbak sendiri. Terima kasih Pak Johannes atas masukan yang diberikan. Dari Mbak Siti ada yang mau disampaikan lagi? Baik, terima kasih, luar biasa sekali materi yang disampaikan Mbak Siti mengenai manajemen nyeri dengan teknik non farmakologi. Semoga nanti Mbak Titi habis seminar tidak mengalami nyeri ya Mbak Titi. Alhamdulillah Bapak Ibu, seminar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah dipaparkan Mbak Sri Setiti dapat diaplikasikan demi kemajuan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dan semoga dengan adanya MOOC ini Mbak Siti menjadi ASN yang berakhlak dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Sekali lagi aplaus untuk Mbak Siti. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.